Bismillahirrahmanirrahim, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan kuliah yang ke-15. Topiknya sebetulnya seperti review atau rangkuman dari pertemuan pertama sampai terakhir, yaitu terkait dengan bagaimana menulis eh, karya tulis yang harusnya menjadi kebiasaan bagi seorang mahasiswa, karena nanti mahasiswa akan membuat karya tulis yang diwajibkan untuk menyelesaikan di tingkat sarjana. Jadi sebelum sampai sarjana, mahasiswa diwajibkan membuat karya tulis. Lah, judul hari ini adalah bagaimana membuat karya tulis yang sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik. Jadi kata yang baik ini maksudnya adalah yang berkualitas, yang berbobot. Jadi yang pertama-tama kali mahasiswa perlu memahami, menyadari bahwa menulis harus menjadi kebiasaan, menjadi habit, menjadi semacam tuntutan diri sendiri. Jadi harus menjadikan kebiasaan menulis itu dalam kehidupan sehari-hari. Lah kalau sudah menjadi kebiasaan, maka sesuatu yang mudah itu akan menjadi sulit karena sudah berpengalaman. Jadi kata berpengalaman itu sebetulnya adalah karena sudah terbiasa dan sudah menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan hambatan. Jadi begitu ya kan. Jadi mahasiswa nantinya setelah terbiasa menulis, tidak lagi menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus bagaimana menulis, terus mulai dari mana dan seterusnya, termasuk mencari bahan-bahan bakunya, materinya dari mana. Kemudian berikutnya, mahasiswa juga harus sadar bahwa menulis itu gampang-gampang susah orang bilangnya. Kalau orang tidak memulai ya tidak ada mengakhiri. Di dunia ini kalau orang tidak memulai ya tidak ada akhirnya. Jadi harus ada mulainya. Jadi sesuatu yang ada mulainya berarti ada akhirnya. Artinya mahasiswa harus menulis dan akan ada akhirnya. Banyak contoh ya, penulis-penulis dunia itu awalnya dia menulis nggak peduli mau dimuat di mana ya kan. Dia menulis novel misalnya ya. Dia misalnya menulis tentang cintaku di bawah Suro atau cintaku di dalam perjalanan ke Teluk Bayur misalnya, atau jalan cintaku tumbuh ketika main sepeda misalnya, membuat novel ya, menulis terus, tahu-tahu 100 halaman satu jilid, nggak peduli, menulis terus ya kan, menulis jilid 2, jilid 3, jilid 4 ya kan, tawarin semua penerbit nggak mau menerbitkan, terbitkan sendiri ya kan, terus dijual sendiri, dikasih temen, nulis terus. Apa yang terjadi dengan orang ini? Orang ini menjadi penulis terkenal akhirnya, tulisannya di mana-mana. Rata-rata seperti itu ya kan. Jadi dia nggak tanya berapa ribu kali dia ditolak menulis ya kan. Dia nggak mempertanyakan itu. Yang penting adalah mulai menulis. Hampir semua penulis terkenal seperti itu. Seperti teman saya dulu, penulis Kompas yang hebat itu, dia ngomong ke saya, Mas, tahu nggak? Sekarang profesor ya di LIPI ya, rahasia namanya. Saya rahasiakan memang, karena saya nggak izin ya. Maksudnya ini untuk pengalaman saja ya kan. X gitu aja ya. Dia menulis di surat kabar, ditolak. Tulis kabar, ditolak. Surat kabar ditolak. Surat kabar A tolak. Sampai berkarung-karung ya kan. Sampai berkarung-karung. Mungkin karena suatu redaksi surat kabar itu capek menerima atau apa, ini orang kok tiap hari nulis terus ya, ditolak. Suatu ketika satu tulisan dia dimuat di Kompas lah katakan ya, di Kompas. Wah, akhirnya apa? Penulisnya jadi terkenal ya kan. Wah, tulisannya di Kompas. Terus yang lain jadi ditarik lagi, diteleponi, Mas kok surat kabar ini kayak ini butuh tulisan Mas ya gitu. Masuk lagi. Jadi yang berkarung-karung tadi ditarik kembali ya kan. Ternyata nggak ada yang sia-sia ya kan. Akhirnya habis, diteleponi terus dari media ini. Mas, tulisannya bagus mas. Dimintain tulisan, dimintain dari menjadi pembicara di mana-mana ya kan. Terus sisa tulisannya dijilid jadi buku karena banyak yang memerlukan, akhirnya itu seperti itu penulis itu ya kan. Jadi yang mau jadi penulis jangan pernah putus asa kalau ditolak ya kan. Jadi semua begitu, jangan nggak peduli tulisan itu dimuat atau tidak. Minimal kalau membuat novel dikasih temennya lah, ulang tahun atau pernikahan atau apa, dikasih kado. Syukur-syukur dia karena nggak enak terus kemudian ngasih duit lah 150 satu novel ya kan. Bisa jadi begitu ya kan. Nulis. Banyak anggota DPR dulu yang dari Trisakti juga begitu ya kan. Dia penulis novel ya kan. Dia nulis tulisannya banyak banget ya kan. Makanya menjadi terkenal.
Jadi ini pelajaran penting bagi Anda bahwa menulis itu sebetulnya bukan masalah mau dimuat di mana atau di mana ya kan, tetapi perlu kesungguhan hati, keikhlasan kalau bahasa agamanya. Nah, sebelum memulai tulisan, karena ini Anda harus sadar penuh, Anda harus membuat tulisan dengan kaidah yang baik dan benar. Kaidah itu aturan, norma, kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu nanti akan menjadi aturan. Lah, kaidah atau aturan ini bagaimana menulis karya tulis itu yang baik gitu kan. Langkah bagaimana yang harus dimulai? Yang pertama harus banyak ide kan. Ide itu diperoleh dengan banyak membaca ya kan. Jadi membaca atau jalan-jalan kemudian ditulis. Jangan lupa ditulis ya. Ide itu ditulis. Kalau buat novel misal jalan naik kereta api nanti punya ide cintaku sepanjang kereta ini gitu kan, perjalanan yang menyenangkan, disitulah awal cinta kami misalnya gitu ya, dibuat novel seperti itu ya kan. Atau antara Cirebon dan Malang, di situ tumbuh antara Cirebon dan Malang, di situ tumbuh cinta antar dua manusia, juga bisa jadi judul novel ya, tumbuh cinta Surti dan Tejo misalnya gitu. Jadi ide ini diperoleh dengan membaca, kemudian dalam perjalanan Anda jalan kemana, atau Anda melihat sesuatu, pas melihat sesuatu, jadi kemudian bisa juga merenung ya, merenung, membaca, merenung ke perpustakaan atau jalan-jalan ya kan. Jadi banyak sekali. Kalau orang tidak punya ide itu aneh, karena apa? Mungkin dia nggak pernah membaca dalam kehidupan ini. Membaca itu dalam pengertian luas ya, termasuk merenung dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tetapkan tujuan Anda menulis. Tujuan itu bisa ditulis, bisa tidak ya kan. Tujuan bisa ditulis di kertas lain atau di hati Anda ya kan. Setiap menulis itu sebetulnya punya tujuannya. Penulis yang bagus harus ada tujuannya ya kan. Sebab kalau nggak ada tujuannya ngawur, ngaco ya kan. Ibarat jalan nggak mau kemana arahnya ya kan. Kemudian yang ketiga, nah ini mencari bahan materi. Bahan. Bahan ini juga bisa merenung, bisa ke perpustakaan, bisa diskusi, bisa jalan-jalan, hampir mirip dengan ide tadi ya kan. Jadi bahan dicari, ditulis, atau pas tidur atau pas jalan-jalan, ada ide bagus banget, ada tulisan bagus banget, ada inspirasi bagus banget, ada sesuatu yang bagus banget, langsung ditulis. Ketika ingat itu langsung ditulis, nanti menjadi bahan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu relevansi. Diteliti-teliti mana yang cocok, mana yang tidak cocok dibuang, yang cocok dipertahankan ya kan. Oh ini cocok, ini bagus, ini cocok, ini bagus, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Jadi proses ini harus ada ya kan, harus ada. Jangan semua yang Anda punya ide itu langsung dibuat karena bisa jadi tidak menarik ya kan. Jadi harus, karena suatu apalagi karya tulis yang akan disajikan itu harus menarik, harus excellent ya kan. Semakin excellent itu proses keempat ini mencari relevansi materi ini menjadi sangat penting ya kan. Keterkaitan materi dengan tujuan dan sebagainya menjadi sangat penting sehingga artikel Anda tersajikan dengan baik. Kemudian berikutnya, ini harus memperkuat materi ya kan. Setelah dipilah-pilah ini enggak ada, ini kurang relevan, nyari lagi yang pas sampai dianggap cukup ya kan untuk membuat suatu karya tulis baik akademis, ilmiah, novel, fiksi atau apapun ya kan. Karya tulis umum atau karya tulis ilmiah, akademis harus ada proses ini, yaitu mencari materi lagi untuk memperkuat ya kan. Kemudian yang keenam ini, nah ini harus mulai membuat struktur susunan tulisan. Strukturnya bagaimana? Apakah A, B, C, D atau kayak novel? Pertama misalnya pada bulan Februari 1927 misalnya, saya jalan-jalan bla bla bla. Terus nanti judul kedua adalah Cinta Berawal di Musim Semi, misalnya gitu. Apa model seperti itu strukturnya kan? Atau model kayak karya ilmiah, A pendahuluan, B introduksi, A kemudian B latar belakang kajian literatur atau pustaka dan seterusnya, itu untuk ilmiah. Atau model nulis saja bebas, 5 halaman, 10 halaman, tulisan terus ya kan. Nah itu silakan, ini struktur tulisan harus dibuat. Kemudian bahan-bahan itu kira-kira nanti masuknya di mana ya kan. Jadi membuat struktur dan kalau perlu bagan, skema dan sebagainya. Untuk karya ilmiah, bagan, skema, kemudian tabel itu terkait dengan masalah tadi, relevansi, dibuat tabel, dibuat bagan dan sebagainya. Nanti kalau Anda membuat skripsi, tesis, kadang-kadang perlu membuat tabel, bagan dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh ini, yang keenam tadi menyiapkan struktur, susunan, ini bagaimana yang terbaik.
Kemudian yang ketujuh, nih, membaca kembali dengan cermat ya kan. Dibaca lagi ya, mereview, melihat-lihat lagi. Kalau perlu minta saran orang-orang yang ahli atau teman. Kalau pokoknya begini, kalau proses melihat kembali atau mereview ini bisa peer review sama-sama teman, peer itu 5, 2, 3, atau kita ketemu teman ngobrol tentang topik ini, itu namanya peer review ya kan. Atau kita tanya ke ahli bahasa, ahli politik, ahli sosiologi, ahli apa. Jadi di bidang apapun termasuk bidang kepolisian kedokteran ya, ini kadang-kadang polisi itu menetapkan tersangka jadi kacau gara-gara dia nggak tanya ahlinya ya kan. Nah, harusnya dia tanya ahli hukum ya kan. Ini orang yang menyingkirkan seng di bangunan yang mau dipenjara atau pedagangnya yang dipenjara ya kan. Ini malah yang punya bangunan yang memagari seng malah masuk penjara ya kan. Saya dengar ada berita begitu ya kan. Berarti ini kan polisinya kenapa nggak tanya dulu ke ahli hukum ya kan? Ahli hukum nanti kan dibahas, ditanya, diteliti-teliti ya kan. Jadi kalau nggak tahu ya dalam menulis juga gitu. Kalau Anda ada ide masalah politik atau ekonomi atau masalah percintaan, nggak ada salah Anda ke psikolog ya. Tanya, ini kasus ini bagaimana cinta Anda ini kalau ditulis gimana gitu. Nggak apa-apa. Jadi sekali lagi saya ambil contoh di kepolisian tadi ya. Banyak kasus polisi itu kadang-kadang tidak profesional karena polisi enggan bertanya pada ahlinya ya kan. Sebelum diputus, ini ada kasus nih misalnya pencurian semangka. Ini nenek-nenek. Masa nenek-nenek umur 88 dijadiin tersangka ya kan? Yang bener aja ya kan? Hanya gara-gara pengen makan semangka ya kan? Nggak fair itu. Coba tanya ahli hukum. Tanya ahli hukum, prof atau siapa, dokter apa. Ini nenek-nenek gimana? Oh itu diingatkan dulu lah. Sekali diingatkan, 2 kali diingatkan. Terus 3 dikasih semangka aja. 5 gitu kalau dia pengen. Tentunya ini nggak usah masuk penjara ya, nggak usah ditersangkakan kalau gitu ya kan. Kasihan nenek-nenek mau. Jadi banyak sekali polisi itu contoh real ya, menetapkan orang jadi salah ya kan. Jadi salah karena dia nggak tanya ahlinya. Ada ahli hukum, ada ahli politik. Kalau dia merasa bingung, tanya ahli hukum, jangan langsung memutuskan ya. Masa perwira polisi langsung memutuskan, akhirnya salah. Lah, dalam menulis suatu karya tulis juga begitu. Sekali lagi ini juga begitu dalam proses mereview ya kan. Kalau Anda mengalami kesulitan ya tanya ahlinya. Ada psikolog, ada ahli percintaan, ada ahli agama, misalnya Ustadz siapa ya kan, atau Ustadz siapa itu yang terkenal ya. Kalau dulu Pak Samsudin ya kan. Kalau sekarang siapa misalnya, Anda cari Ustadz itu siapa, masalah percintaan dan sebagainya, tanya ahlinya, tanya orang yang menekuni, sehingga bobot tulisan Anda itu jadi baik, bobotnya berat sekali ya kan, karena Anda benar-benar memperhatikan ini, ada ahlinya di situ ya kan. Kemudian berikutnya yang ke-8 itu menyajikan dalam bentuk tulisan. Jadi memulai tulisan lah intinya. Memulai tulisan, merapikan tulisan, menyusun tulisan setelah banyak ide tadi. Kemudian finalisasi yang ke 7, 8, 9 finalisasi, dan yang terakhir menyajikan laporan karya tulis ya kan. Menyajikan karya tulis. Ya sebelum menyajikan menjadi karya tulis itu paling bagus ya direview lagi ya kan, direview tahap kedua. Kalau itu bisa bagus sekali. Jadi ini langkah-langkah baiknya Anda kalau membuat suatu karya tulis, walaupun ini tidak baku ya kan, artinya tidak pasti ya kan. Saya berharap sekali di pertemuan terakhir ini, bukan berarti kita harus gak bertemu ya kan, ini baru awal pertemuan kita ya. Di pertemuan terakhir ini Anda benar-benar bisa menjadi mahasiswa yang terbiasa menulis, sehingga skripsi itu gampang sekali ya kan, gampang sekali skripsi itu. Kalau nggak gampang berarti ada masalah, Anda jarang baca ya kan. Ingat, membaca itu bukan berarti membaca buku doang ya kan, membaca kehidupan, merenungkan, introspeksi, bertapa, bersemedi, jalan-jalan kemana. Dunia ini adalah tempat belajar. Sekali lagi, dunia ini tempat belajar. Silakan Anda belajar, sehingga banyak sekali ide tulisan, sehingga Anda bisa membuat suatu karya tulis termasuk skripsi ini dengan sangat baik. Jadi skripsi yang sangat baik itu diperoleh melalui tahapan-tahapan dan proses. Mengenai langkah-langkah ini bisa Anda lengkapi, atau yang menurut Anda kurang relevan Anda singkirkan ya kan. Akhirnya Anda tujuan mata kuliah bahasa Indonesia ini, sekali lagi tujuan mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah Anda supaya terbiasa membuat karya tulis, dan Anda terbiasa benar ya kan, bisa menghasilkan karya tulis yang bagus ya kan, sehingga Anda lulus dengan nilai baik. Saya kira cukup kuliah hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.